haleluya. Silakan duduk. Terima kasih kepada tim pemusik ya. Terima kasih juga pada WL dan Singer. Nah, saudara, kemarin kita ada seminar personal development, saudara. Itu luar biasa sekali, saudara ya. Bagi beberapa Anda yang Anda yang ikut seminar itu, saudara, saya percaya Anda diberkati ya, Anda diberkati yang ikut seminar itu semua. Dan yang luar biasanya, saudara, ya, saya bersyukur di tempat ini ya, saudara, banyak orang-orang yang punya talenta yang begitu luar biasa, saudara. Kayak hari ini musiknya, saudara, ya itu luar biasa. Mereka begitu worship leadernya semua, saudara, Anda diberkati ya, Anda diberkati semua. Saya diberkati, saudara. Dan terutama mixingannya, saudara, wow, ya, mixingannya itu luar biasa yang mixing. Kita punya orang yang multi talenta di sini, saudara. Ya, saya bersyukur bahwa talenta-talenta yang kita punya kita bisa berikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Ya. Sekali lagi saya mau ucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Peter. Ya, tadi saya tanya umurnya berapa, dia bilang masih 21 tahun, saudara, luar biasa. Pak Peter coba berdiri supaya orang semua tahu. Come on, Pak Peter, can you stand up please? Itu Pak Peter, yang umur 21 tahun, saudara. Luar biasa, luar biasa. Oke, hari ini, saudara, Anda siap belajar sesuatu yang baru, saudara? Ya, saya berdoa firman Tuhan hari ini akan membuat kita kenal lebih lagi akan Tuhan kita, saudara. Dan hari ini saya mau membawakan firman Tuhan dengan gaya saya sebagai seorang karakter melankolis, saudara. Ya, tapi itu tidak akan mengurangi isi daripada firman Tuhan ini, saudara. Ya, karena kebenaran adalah kebenaran. Oke, sekali lagi saya akan membawakannya dengan karakter saya sebagai seorang melankolis, saudara. Oke, saya siapkan ini saya dulu. Alright, now 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan bagi Anda. 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 kita akan mulai. Dikatakan, dari Penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kemudian di ayat ketiganya dikatakan, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada, perhatikan ayat keempat ya saudara, garis bawahi. Yohanes katakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah saudara, kalau kita memahami konteks penulisan daripada surat Yohanes ini di waktu itu, saudara, Rasul Yohanes diyakini sebagai rasul yang terakhir meninggal dunia, di dalam pengertian, saudara, bahwa dia sebagai rasul yang pernah hidup, yang berjalan bersama dengan Yesus secara langsung. Nah, dia termasuk rasul yang tidak mati sebagai martir, ya, sekalipun ia mengalami penderitaan fisik yang begitu luar biasa. Sejarah gereja mencatat ya bahwa dia pernah direbus di dalam minyak yang mendidih, tapi tidak mati. Dalam keadaan dia yang hampir buta, akhirnya dia itu diasingkan di Pulau Patmos. Tetapi justru di Pulau Patmos lah, saudara, dia menerima pewahyuan dari Tuhan yang begitu luar biasa. Surat ini, saudara, diyakini sebagai salah satu tulisan terakhir daripada yang dia hasilkan sebelum masa pengasingan dia di Pulau Patmos. Nah, karena itu, saudara, rasul ini sadar. Dia sadar bahwa dia tidak bisa lagi mendampingi anak-anak Tuhan seperti pada masa-masa sebelumnya. Dalam bagian surat ini akhirnya dia berkata bahwa bagiku, dia berkata, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, saudara, kalau Anda bandingkan dengan surat sebelumnya, di dalam 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, saudara, saya akan bacakan bagi Anda. Niko mungkin boleh
tolong saya Niko ya buat ininya. Danke. Ya, di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang pertama sampai keempat, ya, dari yang pertama. Dari penatua kepada Gaius yang kekasihi, yang kukasihi dalam kebenaran. Ya, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selamanya. Ayat yang ketiga. Karena kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Kemudian Rasul ini berkata, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Luar biasa, Rasul ini menuliskan saudara di surat sebelumnya saudara, bahwa waktu dia menuliskan surat ini kepada seorang ibu yang dia kasihi beserta dengan anak-anaknya, dia mendapati bahwa separuh dari anak-anaknya itu dikatakan hidup dalam kebenaran. Ya. Dan dia berkata, aku sangat bersuka cita, dia berkata. Saya ingin sampaikan sesuatu kepada Anda begini saudara. Dan ini saya katakan dari lubuk hati saya yang paling dalam saudara. Ketika Anda sudah melewati satu proses perjalanan bersama dengan Tuhan ya saudara. Ada proses pematangan terjadi, proses pemurnian dan pendewasaan di dalam Tuhan. Pada satu level tertentu nantinya Anda akan memiliki kepedulian yang sama seperti yang dimiliki oleh Rasul ini saudara. Kepedulian Anda tidak lagi tertuju pada bagaimana membuat semuanya ini ya menjadi besar atau menjadi hebat. Ya. Tapi kepedulian utama Anda hanya satu hal. Bagaimana mereka yang sudah ada ini boleh hidup di dalam kebenaran. Hal ini sama halnya dengan kehidupan kita secara manusiawi, saudara. Ketika seorang baru menikah, ya, biasanya muncul dalam pikiran mereka adalah bagaimana aku memiliki keturunan, ya kan? Waktu saya dan istri saya menikah di tahun 2011, saudara, kami sepakat kami tidak mau punya anak dulu selama 1 tahun. Namun ketika kami mulai mencoba, dibutuhkan waktu 2 tahun sampai akhirnya anak pertama kami lahir, Elisa. Dan di dalam jangka waktu 2 tahun itu, fokus kami, doa kami cuma satu, bahwa kami ingin ada anak, saudara. Tapi setelah kami memiliki anak, ya bahkan sekarang Tuhan mempercayakan 2 anak kepada kami memasuki satu fase yang berbeda. Di dalam satu titik yang kami pikirkan bukan bagaimana lagi kami punya anak lagi, saudara. Ya. Melainkan bagaimana saya bisa mengurus anak-anak saya supaya hidup mereka berjalan dalam kebenaran. Di dalam Tuhan prinsip yang sama berlaku, saudara. Ya. Kalau kita mengizinkan Tuhan masuk ke dalam satu proses tertentu, tadi saya katakan proses pematangan, proses kedewasaan rohani tertentu, saudara. Secara rohani memang kita ingin bertumbuh, ya, kita ingin berkembang, kita ingin maju. Tetapi ya itu semuanya penting, saudara. Tetapi saudara, yang ingin saya katakan itu bukan segala-galanya. Karena kemudian saya melihat bahwa yang tidak kalah pentingnya adalah mereka yang sudah ada ini, bagaimana bisa tetap hidup dalam kebenaran. Bahkan Rasul kasih ini, Rasul Yohanes ini berani berkata bahwa bagiku tidak ada sukacita yang paling besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dia tidak berkata bahwa bagiku tidak ada sukacita yang paling besar pada saat orang diselamatkan. Bahkan dia tidak katakan itu, saudara. Dia berbicara mengenai sesuatu yang berbeda, ya. Karena ia sedang menyatakan kepeduliannya terhadap jemaat dari gereja yang dia kasihi.
Dia katakan, bagiku tidak ada sukacita yang paling besar kalau dia bisa lihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saya belajar hidup ini, saudara, kita tidak lewat dengan yang namanya proses. Ya, ada tantangan dalam hidup kita yang mau tidak mau, suka tidak suka, Anda toh harus menjalaninya. Ya kan? Hanya orang yang tinggal di kotak 20 kali 6, saudara, alias sudah mati, saudara, itu tidak ada proses lagi, nggak ada masalah lagi, tidak perlu memikirkan mau makan apa, saudara. Tapi apapun tantangan yang harus Anda lewati, saya percaya begini, saya pernah katakan itu adalah the process of making of you, saudara. Itu satu proses pembentukan dirimu. Ya. Waktu saya di SMP dan di SMA, saudara, kegiatan saya selain saya ngeband bersama dengan teman-teman karena saya suka musik, saudara, kegiatan saya adalah juga bermain bola. Ya. Nah, posisi saya adalah sebagai seorang penjaga gawang, saudara, karena saya malas lari. Saya penjaga gawang, ya oke lah gitu lah, saudara, ya, jaga gawang. Ya. Nah, suatu kali waktu Piala Dunia, kami kumpul di rumah temannya kami nonton Piala Dunia. Saya lupa itu siapa tanding siapa timnya, saudara, kita nonton. Di babak pertama, 45 menit, saudara, 45 menit pertama, timnya itu bertanding dengan habis-habisan. Saya melihat mereka bertarung mati-matian, mereka saling menyerang satu dengan yang lainnya. Tetapi yang saya perhatikan begini, penjaga gawangnya santai, saudara. Kenapa? Karena kalau 10 orang pemainnya bermain dengan baik, saudara, temannya itu bermain dengan baik, ya, mereka bertahan dengan baik, mereka mematahkan setiap serangan, saudara. Maka sang kiper itu dia akan berdiri dengan santai, ya kan? Mungkin sekali-kali dia bertepuk tangan, ya. Sekali-kali dia sambil teriakin temannya sambil kasih dukungan, saudara. Tapi dia santai karena 10 orang temannya bermain dengan baik, saudara. Nah, waktu babak pertama selesai, istirahat, kemudian memasuki babak kedua. 45 menit berjalan di babak kedua. Tiba-tiba, saudara, peluit yang panjang dibunyikan. Prit! Tanda pertandingan sudah selesai. Ternyata skornya masih sama, saudara. Nah, apa yang terjadi? Adu penalti, ya kan? Waktu saya dan teman-teman saya melihat itu, kami tegang, saudara. Wah, penalti ini, ya makin senang, saudara. Di detik itu, saudara, saya sadar bahwa di seluruh lapangan itu, orang yang paling kesepian di waktu itu adalah kipernya. Di babak pertama dan babak kedua, teman-temannya masih bisa menolong dia. Tadi saya katakan, ya saudara, kalau teman-temannya bermain dengan baik, dia akan santai. Ya, mungkin dia bisa sambil tiduran, saudara. Tetapi ketika adu penalti itu dimulai, dia tahu dia sedang sendirian, saudara. Di gawang yang begitu lebar itu, dia sendirian. Saya percaya kalau diperbolehkan, ke-10 temannya pasti mau membantu dia, saudara, kalau diperbolehkan. Ya. Kalau bisa mereka akan berbaris di sepanjang gawang tersebut, ya, untuk mencoba menghalau bola yang akan ditendang. Dan kalau bisa, saudara, ya, mungkin pelatihnya, tukang pijitnya, saudara, yang membawa minumannya, mereka berkumpul di gawang itu semua, saudara. Kalau bisa. Tapi toh tidak bisa, saudara. Penjaga gawang itu harus menghadapi momen tersebut seorang diri. Dan saudara, disitulah saya melihat gambaran kehidupan kita. Hari ini saya mau bicara dari hati ke hati, saudara. Saya sendiri, jujur belakangan ini ya, saya sedang berada dalam satu dilema sebenarnya, saudara. Bahkan sedikit frustasi kalau sebenarnya sih, saudara. Ini perasaan ini muncul sebenarnya dari pertengahan Desember tahun kemarin, saudara. Saya sudah mencoba mengkomunikasikan dengan beberapa teman, tapi tetap saja di batin ini rasanya belum ada kepuasan gitu, saudara. Bukan saya
tidak merasa bersyukur, bukan itu saudara. Tetapi justru karena adanya kepedulian itu sendiri saudara, terkadang muncul rasa frustasi di dalam hati saya. Saya melihat kehidupan kita ini, kita sedang saudara berjalan melewati terowongan demi terowongan pergumulan yang seakan-akan tidak pernah habis. Kalau kita mau jujur, setiap terowongan kehidupan itu tidak mudah saudara, itu kadang brutal sekali. Ya. Tadi yang saya katakan, selama Anda masih bernafas di dunia ini, Anda tidak lepas dengan yang namanya tantangan, tekanan, pergumulan, pergulatan dalam kehidupan ini. Tapi itu namanya kehidupan, yaitu kenyataannya saudara. Ketika saya melihat saya sudah melewati satu lorong pergumulan, dan keluar dari lorong itu saudara, waktu saya kilas balik, saya melihat ke belakang saya, ya, saya melihat begitu banyak orang yang sedang melewati terowongan yang sama yang dulunya saya lewati. Dan saya bisa membayangkan tekanan, pergumulan seperti apa yang mereka itu harus hadapi, karena saya pernah melewatinya saudara. Namun di saat yang sama saya juga sadar begini, bahwa saya tidak mungkin lagi kembali ke terowongan itu dan berkata, ayo saya bantu. Nggak bisa saudara. Karena pada akhirnya lorong itu adalah sebuah perjalanan pribadi antara engkau dengan Tuhan ternyata. Sama seperti kiper tadi. Ke-10 temannya mungkin ingin menolong dia, tetapi tidak bisa. Ya. Saudara, bulan depan ya, kami sekeluarga akan meninggalkan Jerman. Ya. Ini bukan satu keputusan yang tiba-tiba saudara. Sejak Januari 2025 kami sudah membawanya dalam doa dan pergumulan. Dan setelah 9 bulan, pada bulan September tahun kemarin, akhirnya kami memutuskan untuk kami kembali ke Australia. Disinilah sebenarnya dilema frustasi itu muncul saudara. Kenapa? Karena hati kami begitu terikat dengan gereja Tuhan di tempat ini saudara. Ya, dengan anda-anda yang imut-imut dan lucu-lucu gini saudara. Saudara, saya hanya satu orang. Dan dengan keterbatasan fisik saya ini saudara, ya, saya sadar saya tidak akan mampu menemani setiap saudara melewati semua lorong kehidupan ini saudara. Saya bisa berkata, Tuhan, Engkau yang mampu menjaga mereka. Sekalipun lorong yang mereka lalui itu terasa begitu brutal, biar mereka tetap ada dalam kebenaran-Mu. Saudara, seringkali lorong yang Anda harus lalui itu berupa sakit hati, berupa kekecewaan, berupa pengkhianatan, atau berupa kehilangan yang tak terduga, saudara. Kadang lorong itu berupa rasa takut, kegagalan, rasa ragu terhadap diri Anda sendiri, saudara, atau kesepian. Bahkan lorong itu bisa berupa sakit Anda secara fisik. Ya. Pergumulan dalam keluarga Anda mungkin. Atau situasi yang membuat kita bertanya-tanya dan berkata, Tuhan sampai kapan ini Tuhan? Saudara, saya bersyukur kalau seandainya kita bisa bermain tim seperti ini saudara. Saya sungguh bersyukur kalau kita bisa bermain tim. Tetapi ada titik tertentu di mana orang harus melewati lorong itu sendiri bersama dengan Tuhan, saudara. Ada saat-saat di mana Anda punya pergumulan yang Anda tidak bisa ceritakan mungkin kepada siapapun. Bahkan terhadap saudara Anda, teman terdekat Anda, atau family Anda, saudara. Dan saat itu Anda sadar bahwa, hey, aku harus menghadapinya sendirian. Tapi dengar baik-baik saudara. Kalau seandainya kiper itu ya tiap hari melatih dirinya menangkap bola saudara. Kalau kiper itu melatih akan refleksnya dia.
Kalau kiper itu menikmati waktu kesendirian dia untuk berlatih, bukankah adu penalti tersebut bukan menjadi satu tantangan yang besar bagi dia, saudara? Ya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Pergaulan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, ya, pengenalan kita akan Tuhan, itu yang sebenarnya menolong kita, Anda dan saya, keluar dari terowongan yang kita lalui, saudara. Dan saya percaya oleh anugerahnya lah, saudara, ya, kita akan keluar dari setiap lorong terowongan pergumulan kita, bukan dengan babak belur, saudara, tapi kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin, saudara. Ya. Dan percayalah, saudara, anugerah yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita itu cukup, itu berlimpah adanya, saudara. Anugerah itu seperti apa sih, saudara? Saya kasih contoh ya. Kalau orang yang tidak punya anugerah begini, saudara. Saya haus nih. Tapi kalau orang yang punya anugerah, saya haus nih. Dari tadi ngomong terus, saudara. Udah berapa lama nih haus ya? Tenggorokan masih kering nih. Suaranya udah berbeda. Ini anugerah, saudara. Ya, ini anugerah. Anugerah ini begini, saudara. Bagi banyak orang, ya, untuk mendapatkan sesuatu, orang harus bekerja keras. Orang harus bersusah payah, dia bahkan mengerahkan kekuatan dia, saudara, untuk memperolehnya. Waktu pertama saya berkata saya haus. Tahukah Anda, saya harus mengerahkan tenaga saya. Saya harus berjalan sekian meter, saudara. Saya harus menghadapi pintu kaca itu, saudara. Dan saya harus pakai kekuatan saya untuk membuka pintu itu. Ya, saya datang ke gelas itu. Dengan tangan kiri saya ambil gelas. Dengan tangan kanan saya ambil botol air itu. Ya, dengan kedua tangan ini, tangan kanan saya harus menuangkan air ke dalam tangan kiri saya. Setelah selesai, saya harus taruh itu botol kembali. Saya harus tutup itu kembali. Higienis, saudara. Dan saya harus menghadapi pintu kaca itu kembali, saudara. Dan dengan kekuatan saya harus buka itu pintu itu kembali, saudara. Ya. Dan saya harus berjalan sekian meter lagi, saudara, untuk saya sampai di sini. Baru saya bisa minum akan air itu, saudara. Tetapi anugerah, saudara, tiba-tiba ada cewek cakep yang datang membawakan saya air, saudara. Saya tetap minum di gelas yang sama. Ya. Anugerah adalah ketika Anda menerima sesuatu, saudara, tanpa usaha apapun dari diri Anda. Karena itu pemberian yang cuma-cuma, saudara. Anugerah adalah satu kemudahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Saya pernah ceritakan ini di iCare, saudara. Kami menggunakan mobil dari perusahaan, ya. Dan suatu kali kami liburan ke Swiss. Saya mengemudi dari Düsseldorf ke daerah Interlaken. Dan di tempat penginapan yang kami sewa itu ada di atas gunung. Itu luar biasa indahnya, saudara. Kalau memang Tuhan kasih kesempatan,
Saya mau ke sana lagi, saudara. Untuk sampai di sana, itu jalanannya, ya namanya juga di atas gunung, Anda tahu ya, itu jalanan itu berliku-liku, karena itu kan kayak puteran kayak begitu ya. Dan itu zigzag kayak begitu. Nah, tiba-tiba naluri pembalap saya itu muncul, saudara. Ya, dan saya ngegas, saya menikmati tikungan demi tikungan tersebut, salah zigzag seperti itu, saya having fun lah, intinya seperti itu. Tanpa saya sadari bahwa di kursi belakang itu ada 2 anak saya, ya, terutama Elisa, dia mulai mabok, saudara. Singkat cerita, dia muntah di dalam mobil. Dia muntah, dan itu bukan muntahan biasa, itu begitu banyak muntahan tersebut. Muntahannya masuk ke sela-sela, sampai sela-sela jok mobil, itu masuk ke sela-sela seat belt-nya, saudara. Oh, saudara, saya mencoba untuk membersihkannya, saudara, tapi itu mustahil membersihkannya sampai tuntas. Ya, itu seakan-akan saya berkata, oh kalau bisa itu mobil dibuka kayak diginiin, saudara, udah selesai, saudara. Nggak bisa, saudara. Dan belum lagi baunya, oh my God, saudara. Saya sudah coba semprot dengan parfum, ya. Tapi ternyata, saudara, perpaduan antara bau muntahan dengan wangian parfum itu menciptakan satu senyawa kimia, saudara, yang menghasilkan aroma yang baru, saudara, yang tidak seperti yang saya harapkan ternyata. Ya. Well, ada yang pernah mengalami hal ini, saudara? Ya. Saya sampai katakan kepada istri saya, ini mobil bisa ditukar gak ya? Ya. Saya tahu jawabannya pasti tidak, saudara. Tapi baunya itu toh, saudara, aduh. Saya bahkan tidak bisa melukiskannya. Kalau Anda mau tahu seperti apa, Anda coba sendiri ya, saudara. Di mobil Anda masing-masing, saudara, jangan di mobil saya. Di mobil Anda masing-masing. Nah, tahukah Anda beberapa hari kemudian, ini cuma selang beberapa hari, kami mendapatkan email dari perusahaan yang berkata, semua expat ya akan dilakukan penukaran mobil dengan sesama expat, saudara. Mereka yang pemakaian mobilnya dengan kilometer yang rendah akan ditukar dengan mereka yang pemakaian kilometernya lebih jauh, saudara, atau lebih tinggi, saudara. Singkat cerita, saudara, itu mobil ditukar dengan mobil temannya dari istri saya, sesama ekspat dari Australia juga, saudara. Mobil kami masih menyimpan aroma dari muntahan Elisa. Sedangkan mobil yang kami dapat, saudara, itu masih grace, baunya mobil baru, saudara. Dan yang menarik adalah teman kami yang sudah ekspat hampir 5 tahun di tempat ini, dia berkata ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu anugerah. Di Sabtu pagi waktu saya dengan istri saya, kami mau olahraga ya di taman dekat rumah kami, saudara. Di pagi itu sebelum keluar, ya di ranjang kami membahas soal berkat. Ketika kami keluar rumah hendak berolahraga, baru saja keluar beberapa langkah, saudara, saya melihat ada sesuatu yang hijau-hijau di jalanan. Saya ambil uang 100 euro, saudara. Ya. Itu anugerah. Gak ada orang di sana, saudara, saya mau kemana ini nih? Ya, itu anugerah. Di Australia pun sama, saudara, karena kalau saya keluar di jalanan karena ketemu aja ada $5, 20, bahkan pernah sampai $50, saudara. Tanya istri saya, saudara. Ya. Bukankah kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti kita sepanjang umur kita, saudara? Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Niko. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata begini, kasih nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang untuk membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab dikatakan ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu apa? Pada waktu tidur, saudara. Firman Tuhan berkata, ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur, bukan pada waktu mereka bekerja. Ayat ini sebenarnya bukan mengajarkan kita untuk hidup malas, saudara. Tapi ayat ini sebenarnya ingin menegaskan satu hal, bahwa ada campur tangan Tuhan yang nyata buat kehidupan orang yang percaya, saudara. Ya.
Ketika orang lain harus berjalan sekian ratus kilometer untuk sampai di sana, saudara, kita cuma cukup duduk di mobil dengan tenang, saudara, kita bisa sampai duluan. Itu anugerah. Ya. Ketika orang lain dikatakan harus bangun pagi-pagi, bekerja sampai larut malam, makan roti yang diperoleh dengan bersusah payah, Tuhan justru mencurahkannya kepada orang yang dikasihnya pada waktu mereka tidur, saudara. Ini orang-orang yang menemukan rest at noon, saudara. Itu anugerah. Hari ini, saudara, saya ingin memperkenalkan yang namanya anugerah Tuhan dalam kehidupanmu, saudara. Buat kehidupan Anda. Allah kita dengar, dia bukan Allah yang suka mengebius kita, saudara. No, saudara. Dia Allah yang baik, dia sangat baik, bahkan dia terlalu baik buat kita, saudara. 1 Tawarik 28 ayat 9. Saudara, kalau Anda lihat ini sebenarnya, ya, perikopnya dikatakan pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Kalau kita perhatikan ayat yang akan kita baca nanti, ya, ini adalah pesan terakhir Raja Daud kepada Salomo. Dan ini juga sebenarnya merupakan tema saya hari ini, pesan terakhir, saudara. Dan biasanya, saudara, kalau pesan terakhir itu selalu berisi hal-hal yang paling penting, ya kan? Ada pesan terakhir. Ketika Daud dia hendak menyerahkan tahtanya kepada Salomo, saudara, dia memberikan satu blueprint pembangunan akan bait suci yang dia terima dari Tuhan secara langsung, saudara. Dia menyerahkan seluruh kekayaan dia yang dia sudah kumpulkan kepada anaknya Salomo. Namun di antara semua warisan yang sebenarnya Daud tinggalkan itu hartanya, ya kan, tahtanya, rencana dari pembangunan bait suci tersebut. Yang saya percaya ada satu kalimat yang paling penting, satu pesan yang ia ingin tanam di dalam hatinya Salomo. Kita lihat, perhatikan apa yang Daud mau coba katakan, saudara. Dan engkau dikatakan anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Seakan-akan Daud mau berkata kepada Salomo begini, saudara. Dia berkata, nah, engkau itu harus melewati lorong kehidupanmu itu sendiri. Aku gak bisa nemani engkau lagi. Aku sudah menyelesaikan lorongku. Engkau juga harus menyelesaikan lorongmu. Ya. Tetapi kalau engkau ingin tahu bagaimana bapakmu ini bisa bertahan. Kalau engkau ingin tahu bagaimana bapakmu ini bisa survive dan keluar sebagai pemenang. Dari peperangan yang begitu brutal, yang begitu mengerikan sekali. Ada satu hal dia berkata yang paling penting untukmu. Dan dia ucapkan kalimat yang begitu luar biasa. Kenalilah Allahnya ayahmu, nak. The Amplified Bible melukiskan ayat ini dengan sangat indah sekali, saudara. Dia berkata, as for you, Solomon my son, dia berkata, know the God of your father. Di dalam kurung dikatakan, have a personal knowledge of him. Miliki pengenalan yang pribadi akan dia. Be acquainted with. Hidup dengan satu keakraban dengan dia. And understand him. Pahami dia, saudara. Appreciate. Hargai dia. Heed dikatakan, perhatikan dia. And cherish him. Kasihi dia. Ya, hargai dia. And serve him with a blameless heart and a willing mind. Layani dia dengan hati yang tulus, dengan satu pemikiran yang rela. For the Lord searches all hearts and minds. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan pikiran. Saudara, kecuali Anda mengenal Tuhan secara pribadi, akan sangat sulit Anda akan keluar sebagai pemenang dalam terowongan kehidupan Anda, saudara. Anda harus kenal dia secara pribadi. Anda harus bergaul dengan dia. Anda harus berjalan bersama dengan dia, saudara. Dan tidak perlu lewat orang lain. Hamba Tuhan hanya dipakai, saudara, untuk memperlengkapi Anda. Tidak lebih dari itu, saudara. Ya. Tetapi perjalanan pengenalan itu adalah perjalanan pribadi antara Anda dengan Tuhan, saudara. Kalau Anda ingin keluar sebagai pemenang dari lorong kehidupan Anda, pesannya tetap sama seperti yang Daud pesankan kepada Salomo. Get to know the God of your father.
Itu kuncinya, saudara. Dan itulah doa dan pesan yang keluar dari hati saya juga kepada kita semua, saudara. Kenali Allahmu. Saat kita melangkah di tahun 2026 ini, saudara, kita tidak berjalan dengan wajah yang tegang, saudara. Nggak perlu tegang, saudara. Ya, well, mungkin kita memang nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Nggak tahu. Tapi kita berjalan tetap toh dengan senyum yang manis. Coba lihat kiri kananmu, saudara, kasih mereka senyuman, saudara. Nggak usah tegang, bilang nggak usah tegang. Ya, dengan senyum yang manis, saudara. Bukan karena situasi itu selalu mudah, saudara. Melainkan karena kita tahu kita berdiri di landasan yang kokoh, yaitu Yesus Kristus sendiri, saudara. Menjelang bulan terakhir sebelum kami kembali ke Australia, saudara, saya mencoba mendelegasikan beberapa tugas kepada beberapa orang, saudara. Bagi saya pendelegasian tugas yang konkret itu mudah banget, saudara ya. Saya bisa berkata, hey, kamu bagian ini ya, kamu nanti kerjakan ini, kamu ini nanti tanggung jawabnya di sini ya. Selesai, saudara, gampang. Tapi kalau Anda membaca Alkitab, saudara, saya belajar bahwa pendelegasian yang paling sulit itu sebenarnya bukan pendelegasian tugas, tetapi pendelegasian hati ini, saudara. Salomo dia terima tahta, dia punya harta, dia punya hikmat yang begitu luar biasa, dia punya kemegahan kerajaan dia. Tapi ia tidak mewarisi hati yang dimiliki oleh ayahnya Daud, saudara. Disitulah letak kehancurannya. Dia tidak sungguh-sungguh kenal Allah yang dikenal oleh ayahnya. Ia memiliki begitu banyak koleksi istri, saudara. Yang pada akhir hidupnya itu menyesatkan dia. Ya, yang menyimpang dalam penyembahan berhala. Kerajaannya terpecah jadi dua. Ini tidak bisa diwariskan, saudara. Hati ini tidak bisa dititipkan, saudara. Ya, ini harus dibentuk lewat perjalanan Anda pribadi bersama dengan Tuhan melewati proses, lewati terowongan perjuangan kehidupan. Jangan pernah menyerah, karena disitulah Tuhan sedang membentuk hati Anda sebagai bejana tadi, saudara, supaya Anda semakin indah dan benar di hadapannya. Ayat terakhir, saudara, ayat terakhir. Kita lihat apa yang dituliskan oleh Salomo sendiri. Amsal 4 ayat 1-4. Salomo berkata begini, saudara. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan kepadamu ilmu yang baik. Yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjuk-petunjukku. Lalu Salomo menceritakan bagaimana ia menerima ilmu yang baik itu, saudara. Ayat yang ketiga dia berkata, ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, dia berkata, lemah sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, dia berkata. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Biarlah hatimu, saudara. Itu yang dimiliki oleh Daud. Bahkan Tuhan sendiri berkata, Daud adalah the man after my own heart. Orang yang berkenan di hadapanku. Salomo tahu ajaran yang benar. Bahkan dia berkata, ini ilmu yang baik. It's a good doctrine. Ya. Tapi ternyata dia tidak memiliki hati yang sama seperti yang dimiliki ayahnya. Kalau Anda lanjutkan pembacaan kitab Amsal ini, saudara, pada ayat yang ke-23 Anda akan menemukan kalimat yang tidak asing bagi Anda. Salomo menulis, dia berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar apa? Kehidupan, saudara. Amin, saudara. Setelah saya mau tutup dengan ini, saudara. Pernahkah Anda berpikir begini? Tadi pagi waktu saya merenungkan firman ini kembali, ya saudara. Saya sampai revise beberapa kali waktu saya kirimkan ke penerjemah saya. Untung dia sabar orangnya, saudara. Tiba-tiba ada satu pertanyaan sederhana yang muncul tadi pagi begini, saudara, di hati saya. Kenapa sih Tuhan menciptakan manusia?
Ya, mungkin ini terdengar seperti satu pertanyaan yang konyol, saudara. Ya, namun entah kenapa pertanyaan itu begitu kuat, itu mengetuk pintu hati saya. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Ini makhluk yang begitu rumit, saudara. Makhluk yang penuh dengan persoalan, penuh dengan drama. Oh, dramanya, saudara, itu kalau mau dibuat serial panjang, saudara. Makhluk yang penuh dengan kegagalan. Kalau kita mau jujur, kita lihat diri kita sendiri, kita lihat dunia di sekitar kita, saudara. Wah, manusia itu benar-benar ruwet lah, saudara. Ya kan? Begitu banyak karakter, begitu banyak konflik, saudara. Anda baca berita, konfliknya banyak, saudara. Apalagi kalau mereka punya kekuasaan, ya kan? Begitu banyak luka. Bukankah lebih mudah kalau Tuhan tidak menciptakan manusia? Lalu di pagi hari itu, saudara, seakan-akan Tuhan memberikan saya satu gambaran begini. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, Dia hanya berfirman, bukan? Dia berkata, jadilah terang. Terang itu jadi. Di pagi itu saya membayangkan seluruh surga, saudara, terdiam. Para malaikat terpesona, terkagum-kagum melihat ciptaan Tuhan, saudara. Wow, terang. Kemudian, saudara, Tuhan berfirman lagi, jadilah cakrawala, jadilah tumbuh-tumbuhan. Tiba-tiba di seluruh bumi dipenuhi warna hijau. Dipenuhi dengan bunga-bunga, dengan keindahan yang begitu luar biasa, yang warna-warni yang tak terhitung. Ada pohon-pohon yang menjulang tinggi, saudara. Dan saya bayangkan di waktu itu ya, seluruh penghuni surga mereka begitu takjub melihat kreativitas daripada Tuhan, saudara. Lalu Tuhan berfirman lagi, jadilah binatang. Ya kan? Binatang darat, binatang laut, binatang di udara, saudara. Dari yang besar sampai yang terkecil, sampai yang tak terlihat, saudara. Variasinya begitu luar biasa, keindahannya begitu menakjubkan. Dalam bayangan saya, saudara, semua malaikat terkagum-kagum dengan ciptaan Tuhan. Mereka melihat itu semua apa yang Tuhan sedang kerjakan, saudara. Wow, luar biasa. Hari pertama sampai pada hari yang kelima, Tuhan berfirman, itu semuanya jadi lewat firman-Nya. Namun, saudara, seolah-olah masih ada yang kurang. Saya membayangkan Allah memandangi seluruh ciptaannya itu. Dan di dalam hati dia berkata, masih ada yang belum lengkap nih. Tiba-tiba sesuatu yang berbeda terjadi. Tuhan tidak berfirman, saudara. Dia menunduk. Seakan-akan dia menggulungkan kedua lengan baju dia. Dalam bayangan saya, saudara. Seakan-akan dia menggulungkan kedua lengan baju dia. Dia mulai mengambil tanah. Dan dia mulai membentuk sesuatu, saudara. Saya bayangkan di waktu itu semua penghuni surga terdiam. Para malaikat saling berbisik. Hei, lihat apa yang sedang Tuhan kita lakukan. Dia mengotori tangannya. Kenapa dia tidak berfirman dan itu jadi? Hei, lihat. Apakah dia akan menciptakan sesuatu yang lebih indah daripada burung merak? Apakah dia akan menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari singa? Ataukah dia akan menciptakan sesuatu yang lebih perkasa, lebih megah daripada gunung-gunung itu? Semua mata di surga tertuju kepada Tuhan yang mengotori tangannya yang sedang membentuk sesuatu, saudara. Dengan penuh perhatian, Tuhan bentuk sesuatu dari debu tanah. Dan ketika ciptaan itu selesai, saudara, Tuhan menghembuskan nafasnya. Dia berikan ruahnya, dia berikan rohnya, saudara. Tahukah Anda, saudara, pada saat manusia yang pertama itu membuka mata dia, saudara, tahukah Anda hal yang paling pertama
Yang Adam lihat itu siapa, saudara? Wajah dari penciptanya, saudara. Di pagi itu saya bayangkan, saya kata, wow. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Dia rindu ada satu hubungan, ada satu relationship, saudara. Lalu kemudian Tuhan menciptakan Hawa, diambil dari tulang rusuk Adam. Dan tahukah Anda, mereka berjalan bersama dengan Tuhan di Taman Eden itu. Mereka berbicara dengan Tuhan. Mereka menikmati hadirat Tuhan, saudara. Dan waktu dosa masuk, apa yang terjadi, saudara? Manusia melanggar perintah akan Allah. Mereka sadar, mereka telanjang, mereka sembunyi. Dan ini yang paling menyentuh hati saya, saudara. Alkitab berkata Tuhan berjalan-jalan di taman, Tuhan cari mereka. Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Bahkan setelah manusia jatuh di dalam dosa pun, Tuhan tetap mencari, saudara. Dia tetap inginkan relationship itu, saudara. Bahkan 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke dunia ini sebenarnya untuk merestorasi hubungan kita kembali dengan Dia, saudara. Tahukah Anda, Natal yang paling pertama, saudara, tidak dirayakan seperti yang kita lakukan di bulan kemarin, saudara. Natal pertama tidak dipenuhi dengan lampu-lampu hias, saudara. Natal yang pertama tidak ada panggung yang mewah, ya, tidak ada musik yang meriah, saudara. Tapi Natal yang pertama itu berlumuran darah, saudara. Natal yang pertama itu berlumuran air mata, saudara. Kita mencatat waktu itu Raja Herodes memberitakan dia membunuh semua bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun, saudara. Tangisan terdengar di mana-mana. Ratapan ibu itu memenuhi semua kota, saudara. Saya tidak percaya kok, saudara. Saya tidak percaya ketika Yesus diutus datang ke dunia ini, saudara. Bapak berkata, nak, engkau turun ke dunia ya. Nanti setiap tahun engkau akan dirayakan dengan pohon Natal. Setiap tahun ada lagu Malam Kudus. Ya. Akan ada tarian. Akan ada drama musikal, saudara. Tidak, saudara. Yesus datang bukan menciptakan satu tradisi, tapi Yesus datang untuk merestorasi hubungan Anda dengan saya, dengan dia, saudara. Anda dan saya direstorasi hubungannya dengan Tuhan, saudara. Dan puncaknya terjadi di Bukit Golgota, saudara, ketika Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dia berkata, "It is finished." Hubungan itu diperbaharui. Sehingga kitab Ibrani katakan kita dengan penuh keberanian kita menghampiri tata kasih karunia Allah, saudara. Alkitab mencatat tirai bait suci itu terbelah menjadi 2 dari atas sampai yang ke bawah, saudara. Perhatikan, itu robek dari atas ke bawah, ya. Seakan-akan Allah berkata dengan tegas, cukup, cukup. Tidak lagi ada pemisah. Karena tirai bait suci itu, saudara, itu adalah pemisah antara hubungan kita dengan Tuhan. Antara Anda boleh ketemu Tuhan dengan tidak, saudara. Ya. Kalau Anda, saudara, merobek sesuatu dengan tangan Anda, ya kan? Itu bukan satu tindakan yang tenang kok. Itu satu tindakan ada emosinya, saudara. Yang berkata, aku tidak mau ini ada lagi. Dan dirobek itu, saudara. Dari atas ke bawah. Itu yang Allah lakukan. Dia robek penghalang yang menghalangi hubungan kita dengan dia, saudara. Yang menghalangi relationship kita dengan dia, saudara. Saudara, saya sungguh berdoa ketika Anda melewati terowongan kehidupan Anda, saudara, Anda tetap hidup dalam kebenaran. Ya, tetap hidup dalam kebenaran. Sebab seberat apapun terowongan itu, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kok. Dia berjalan bersama dengan kita, amin, saudara. Yuk kita bagi berdiri sama-sama, yuk kita akan tutup yuk. Sekali lagi, saudara, jaga hati kita, ya. Keep it clean, saudara. Keep it clean. Karena sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, saudara, harta Anda yang paling berharga itu hati Anda kok, saudara. Itu harta yang paling berharga sebagai anak Tuhan. Biar kita semakin bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan kita, amin. Yuk kita angkat tangan kita mau berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sore hari ini hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang Kau taruh dalam diri hamba-Mu ini. Hamba berdoa Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu di tempat ini, yang hadir di tempat ini maupun yang sedang online Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bahwa anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ini, Engkau juga turunkan kepada anak-anak-Mu. Hati yang mengasihi-Mu Tuhan, hati yang mau kenal akan Engkau, itu juga Engkau turunkan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Hati yang mau selalu mencari akan Engkau, hati yang mau selalu dibentuk, hati yang mau selalu berkata bahwa apapun yang terjadi Tuhan, Engkau tetap Allah yang baik. Hati yang tidak akan pernah menyerah dalam melewati semua tantangan di dalam kehidupan kami. Hati yang selalu berkata bahwa kami ini sudah diperlengkapi, bahwa kami adalah pemenang, bahwa kami lebih daripada pemenang. Turunkan anugerah-Mu Tuhan, yang memampukan kami untuk kami melewati tahun ini. Sehingga di akhir tahun nanti Tuhan, saat kami mulai dengan sesuatu yang baik, begin with the end of mind, bahwa di akhir tahun nanti Tuhan, kami sungguh akan melihat ke belakang nanti, dan kami akan lihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kami Tuhan. Oh, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi saudara. Berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, itu akan menyertai kehidupanmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua menjadi mempelai-mempelainya yang kudus, yang tidak bercacat celah di hadapannya. Dan di dalam nama Yesus yang kami kasihi itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang sama-sama percaya dengan Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Selamat pulang saudara, Tuhan memberkati. Oke, selamat berfellowship. Haleluya.